ini. Jalan mana yang harus kulalui? Ibu Yul bilang, kawan, hidup ini adalah kesempatan. Rencana Tuhan itu indah dalam hidupku. Bapak Duit bilang, terima kasih Tuhan Yesus, karena lewat nikmat firman Tuhan dapat merubah hidupku. Solo Pam bilang bagaimana? Jangan biarkan damai ini pergi. Hanya padamu Tuhan tempatku mengadu dari semua kepalsuan dunia. Bagian pembacaan firman Tuhan, Galatia pasal 4 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-31 dengan sorotan tema anak perhambaan dan anak perjanjian. Untuk menapaki hari-hari hidup ini sebagai anak-anak Tuhan yang telah merdeka, sebagai anak-anak Tuhan yang telah memiliki kasih karunia Yesus Kristus, maka kita belajar dari firman Tuhan di saat ini, di mana Rasul Paulus dia mengambil cerita dalam perjanjian lama mengenai sosok Abraham, istrinya Sarah, hambanya Sarah adalah Hagar, dan anak yang dilahirkan dari Hagar dan Sarah yaitu Ishak dan Ismail. Di sini Paulus mengemukakan pandangannya bahwa kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 17 dan 18 itu jelas di situ menceritakan usia dari Abraham dan Sarah tidak muda lagi. Dan secara kacamata manusia sudah tidak bisa mengandung. Tetapi Alkitab berkata, dan Allah berkata bagi Abraham bahwa tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau Allah berkehendak bagi seseorang dan Allah telah memilih seseorang, maka siapapun dia tidak bisa menghalanginya, karena Allah punya rencana dengan orang tersebut. Dijelaskan atau diuraikan oleh Rasul Paulus bahwa Hagar adalah seorang hamba perempuan, tapi Sarah adalah perempuan merdeka. Paulus menjadikan ini sebagai sebuah hiasan. Dikatakan Hagar menjadi hiasan untuk perjanjian lama dalam hukum Taurat yang disampaikan di Gunung Sinai, di tanah Arab, yaitu tanah keturunan Hagar. Bapak Ibu jemaat sekalian, anak Hagar lahir atas kehendak manusia, karena Sarah melihat dan mengetahui keberadaannya.
dia tidak mungkin lagi melahirkan seorang anak. Lalu dia memberikan hambanya Hagar. Atas keinginan manusia inilah, keinginan Sarah inilah, sehingga lahirlah Ismail. Itu sudah tentu bahwa lahirnya Ismail atas kehendak manusia, maka menaati hukum Taurat dalam Perjanjian Lama, dan itu menjadi cara terbaik bagi manusia. Sebaliknya Sarah, Rasul Paulus menggambarkan atau menghiaskan untuk perjanjian baru di dalam Kristus. Rasul Paulus memberikan pandangan tentang Sarah di dalam perjanjian baru adalah bagaimana cara baru yang dipakai oleh Allah untuk manusia bersekutu dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, cara yang dipakai oleh Sarah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, cara ini tidak melalui hukum Taurat, tetapi melalui kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Anak Sarah dilahirkan sebagai anak merdeka berdasarkan sebuah janji yang diberikan oleh Allah langsung kepada Abraham. Walaupun kita sudah tahu cerita bahwa pada saat Allah menyampaikan berita itu, maka menyadari usia yang sudah lanjut, maka Sarah pun tertawa. Bisakah orang yang sudah mati haid itu bisa mengandung? Menurut Sarah itu tidak mungkin. Sehingga dia tertawa mendengar janji Tuhan itu. Mari kita belajar lebih dalam tentang apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Pada ayatnya yang ke-21 di situ, Rasul Paulus dia menentang orang-orang yang mengyahudikan diri dan juga orang-orang Galatia yang hidup di bawah hukum Taurat, tetapi mereka tidak melakukan hukum Taurat itu dengan benar, dengan baik dan benar. Sehingga Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Galatia supaya mereka jangan terpengaruh, jangan mereka salah mengerti tentang makna dan arti hukum Taurat yang dibacakan setiap hari pada hari-hari Sabat. Mereka sudah tidak mendengar dan mereka tidak mematuhi apa yang sebenarnya dikatakan di dalam hukum Taurat. Paulus memakai dua wanita ini, Bapak Ibu Saudara, yang ada di dalam sejarah Israel untuk menjelaskan atau untuk menunjukkan suatu ironi atau suatu sindiran
dalam pandangan orang Yahudi yang menuntut Taurat sebagai syarat keselamatan. Minggu kemarin Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Orang Yahudi adalah keturunan Abraham lewat Sara. Tetapi mereka lupa bahwa Ishak itu ada karena pilihan dan karena anugerah Allah. Bukan karena tindakan Abraham melakukan Taurat, Bapak Ibu sekalian. Ishak ada, Ishak lahir itu karena janji Allah. Sehingga Rasul Paulus menekankan bila orang Yahudi memaksa untuk melakukan hukum Taurat sebagai cara untuk menjadi umat pilihan, itu keliru. Itu berarti Rasul Paulus berkata mereka masih diperbudak oleh dosa. Itu berarti mereka sama seperti putra seorang hamba perempuan, yaitu Hagar, yang tidak menerima anugerah Allah karena memilih hidup di luar anugerah tersebut. Sebaliknya Ismail adalah anak yang menurut daging. Ismail lahir karena keinginan manusia mendapatkan berkat. Seringkali dalam realita kehidupan kita juga agak keliru-keliru. Ada orang yang membenarkan kawin lagi untuk mencari anak. Tuh seumur begini jadi biar sudah kasih kawin dia supaya dia ada anak. Itu berarti kita sama seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mencontohkan sosok perempuan Hagar yang melahirkan anak Ismail dalam perhambaan, dalam dosa, dalam keinginan manusia. Maka Rasul Paulus berkata, hanya ada satu cara untuk merdeka dari dosa, yaitu percaya kepada Yesus Kristus, Sang Pemberi kemerdekaan itu. Kita baru merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus yang ke-77 tahun. Merdeka sebagai bangsa, merdeka sebagai umat kepunyaan Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ayat 1 dia katakan, kalau kita telah menjadi orang-orang merdeka di dalam Tuhan, jangan hidup seperti orang-orang yang ada di dalam kehidupan berbuat dosa. Berdiri tegak. Ayat 21 dia bilang, berdirilah tegak dan jangan lagi mau diperhambakan dengan kuk. Taurat itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Setelah kita menjadi orang-orang merdeka, kita harus berdiri teguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan belok kiri, belok kanan. Jangan kita memasukkan aturan-aturan untuk melemahkan kuasa dan kebenaran Injil firman Tuhan. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13 dia bilang, kalau kita sudah hidup sebagai orang merdeka, jangan berbuat dosa lagi.
jangan berbuat dosa lagi. Dosa ini banyak. Dosa pikiran, dosa perkataan, dosa perbuatan. Secara pribadi, di tengah-tengah keluarga, di tempat kita bekerja, di lingkungan kita ada. Segala bentuk dosa apapun, sekecil dan sebesar apapun, tidak bisa tersembunyi di biji mata Tuhan. Amin. Karena Tuhan memandang dari aras ketinggiannya, dan Dia dapat melihat segala perbuatan manusia yang melanggar perintah Allah yang disebut dosa itu. Tapi kita belajar dan terus belajar supaya apa yang kita dengar selalu dan senantiasa dalam persekutuan beribadah, kita harus mempraktikannya, supaya kehidupan kita ini tidak statis Bapak Ibu dalam iman, tapi kita punya hidup ini dinamis, berkembang sesuai tuntutan Injil Kristus. Ayatnya yang ke-13b sampai dengan ayatnya yang ke-15, Galatia pasal 5 kemarin dia bilang, kalau kita sebagai orang merdeka, kita harus berdiri tegak, tidak goyah, kita tidak boleh berbuat dosa. Itu berarti tugas kita, perintah Tuhan kepada kita, kita harus mengasihi sesama manusia sama seperti diri kita sendiri. Amin. Jangan kita bilang kita mengasihi orang lain sementara diri kita tidak kasihi. Itu kita menipu. Bagaimana kita mengasihi diri kita? Mengasihi diri kita berarti kita bagaimana menjaga kesehatan kita, bagaimana menjaga kerohanian kita, bagaimana menjaga hubungan kita dengan Allah. Ya ini, mengasihi diri dulu, memahami firman Tuhan, melakukannya sehingga dia ada imbas positif. Kalau kita cuma untuk memperkaya diri, Tuhan bilang belum. Karena kau bilang kau sayang sa, kau cinta sa, kau harus praktekkan itu bagi sa. Yaitu bagi orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu dan saya. Lalu apa makna firman Tuhan dalam Galatia pasal 4 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-31 untuk kita renungkan di minggu ini? Yang pertama, karena kita telah ditebus dan kita telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang merdeka, maka kita tidak boleh hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi kita harus hidup di bawah Injil yang bersumber pada Kristus Yesus. Injil jangan menjadi simbol. Injil jangan menjadi kiasan dalam hidup orang Kristen. Injil jangan menjadi status tanpa makna. Injil jangan digunakan sebagai topeng untuk melindungi kebebasan duniawi atau kebebasan dosa yang dibuat oleh masing-masing pribadi. Dan kita tidak boleh hanya bangga Bapak Ibu menjadi orang Kristen dan memiliki Injil. Tetapi kebanggaan itu tidak hanya sekedar bangga, tapi kita harus bertanggung jawab dengan kebanggaan atas status kita itu. Hidup menurut Injil dan melakukan Injil Kristus. Karena Injil adalah identitas anak-anak perjanjian.
anak-anak merdeka. Bapak Ibu dan saya adalah anak-anak perjanjian, bukan anak-anak perhambaan atau anak-anak daging. Oleh karena itu, jangan kita mau diperhambakan atau diperbudak oleh Taurat. Taurat baru, aturan-aturan baru, ajaran-ajaran baru, pemahaman-pemahaman baru yang diciptakan oleh manusia. Karena realita kehidupan umat percaya pada saat ini lebih takut kepada aturan yang manusia buat dibanding dengan Injil Kristus. Akhirnya kita harus kembali sebagai warga gereja GKI di tanah Papua, mengingat kembali moto kita, Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Coba Bapak Ibu buka Efesus pasal 5, kita akan baca sama-sama ayatnya yang ke-8 ini. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Ini adalah moto GKI di tanah Papua yang terus direnungkan, yang terus dikumandangkan. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, mari kita bersama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.